Baiklah, selamat sore untuk semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdi Parasian Simomora. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan dan tepatnya berasal dari jurusan Teknologi Produksi Tanaman Perkebunan 4A. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknis pembuatan kompos dengan media sederhana. Kegiatan ini dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama adalah pembuatan komposter mini, kemudian yang kedua adalah persiapan media pengomposan. Baiklah, yang pertama adalah membuat komposter mini. Adapun bahan yang diperlukan adalah ember cat kosong beserta tutupnya. Kemudian yang kedua, pipa paralon berukuran 1 inci sepanjang kurang lebih 1 meter. Kemudian pipa paralon berukuran 2 inci sepanjang 60 hingga 70 cm. Kemudian gergaji, kemudian penggaris serta pemeteran. Kemudian peralatan lain yang dibutuhkan dalam hal pembuatan komposter mini, di mana akan disajikan dalam video ini. Langkah pertama yang kita lakukan adalah dengan memotong pipa paralon yang berukuran 1 inci menjadi 4 bagian sama panjang dengan panjang kurang lebih 25 hingga 30 cm. Setelah itu kita melubangi bagian-bagian pada pipa kecil tersebut, di mana fungsinya sebagai sirkulasi udara yang nantinya sangat berguna dalam pengomposan dan keberhasilan pupuk kompos itu sendiri. Di sini kita dapat melihat bahwa kami memanfaatkan kompor gas, kemudian besi yang kami panaskan di sana, kemudian kami masukkan ataupun celupkan di bagian-bagian selang tersebut. Kemudian lubangi bagian-bagian dari pipa paralon tersebut dengan jumlah ataupun ketentuan yang sama pada pipa paralon tersebut, sehingga nantinya akan berfungsi dengan baik dalam hal pengomposan dan keberhasilan kompos itu. Kemudian setelah kita memberi lubang kecil pada tiap-tiap masing paralon kecil, kemudian langkah selanjutnya adalah kita membuat titik-titik tempat masuknya nanti paralon tersebut dalam ember cat. Kemudian kita beri juga halang sama ataupun kita tandai pada pipa paralon yang ukuran 2 inci, dan rincinya dapat dilihat pada video tersebut bagaimana praktik melakukannya. Tanda tersebut berguna dan membantu kita dalam hal membuat lubang pada pipa paralon besar, kemudian pada ember cat tersebut, sehingga dapat mengefisienkan waktu dalam hal prakteknya. Setelah itu kita amati dan pastikan tanda-tanda yang telah kita berikan pada ember cat tersebut, sehingga nantinya tidak salah dalam hal membuat lubang pada ember itu. Kemudian lakukan praktik pelubangan pada ember dan kemudian pada pipa paralon besar dengan hati-hati dan jaga faktor keamanan, dan pastikan seperti pada gambar di situ kita lihat bahwa keempat paralon kecil dapat masuk kepada pipa paralon besar, kemudian masuk juga kepada ember cat yang telah kosong tadi tersebut. Kemudian kita membentuk rangkaian komposter mini kecil seperti pada gambar ataupun pada video. Kita bentuk rangkaian seperti pada video, gunanya untuk mempermudah pengomposan dan lebih memastikan keberhasilan kompos tersebut. Setelah itu kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu persiapan media pengomposan. Baiklah, langkah dalam proses ini yang pertama adalah kita mencacah menjadi bagian-bagian kecil sampah ataupun daun kering yang telah dikumpulkan. Kemudian sampah basah berupa sayuran hijau, kemudian kita berikan perlakuan yang sama, yaitu kita cacah menjadi bagian-bagian kecil untuk mempermudah proses penguraian dalam pengomposan tersebut, dan dapat dilihat pada video yang telah saya tayangkan. Langkah tersebut dilaksanakan sampai didapatkan hasil sampah kering dan sampah basah yang cukup halus untuk mempermudah pengomposan. Kemudian langkah selanjutnya adalah
kita tuangkan M4 ke dalam larutan air sebagai campurannya. Kemudian kita lakukan kegiatan sesuai dengan panduan, yaitu dengan memasukkan sampah kering dahulu ke dalam komposter mini tersebut. Perbandingan sampah kering dengan sampah basah adalah perbandingan 2:1, di mana 2 untuk sampah kering dan 1 untuk sampah basah. Kemudian setelah kita masukkan sampah kering, kita taburi ataupun percikan larutan M4 ke dalam sampah kering tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. Kemudian langkah selanjutnya kita tabur dengan sampah basah. Dapat dilakukan dengan sedemikian rupa. Untuk penggunaan M4 sendiri bisa digunakan juga dengan menggunakan pupuk kandang, di mana M4 adalah efektif mikroorganisme adalah suatu larutan yang mengandung mikroorganisme aktif, di mana berfungsi sebagai bahan untuk mempercepat penguraian pupuk kompos ataupun bahan kompos itu sendiri. Kemudian tahapan pemasukan selang-seling tersebut dilakukan sampai semua bahan, baik sampah kering maupun sampah basah, selesai dimasukkan ke dalam mini komposter tersebut. Dilakukan dengan sepenuh hati, dengan memperhatikan faktor keseimbangan. Pembuatan pupuk kompos ini sangat mudah, bukan untuk dilakukan di rumah tangga, karena selain bahan-bahan yang diperlukan sangat mudah ditemui, pembuatan pupuk kompos ini juga dapat mengurangi serta mengefisienkan penggunaan sampah limbah rumah tangga. Ini menjadi hal baik yang dapat dilakukan oleh industri rumah tangga. Selanjutnya kita menutup komposter mini tersebut dengan menggunakan tutupnya, ditutup dengan rapat. Baiklah, cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya bawakan bermanfaat. Jika terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Salam petani milenial.